kita dari balik terus usianya 50 tahun. Namanya udah kehitung berarti 30 tahun itu. Itu lumayan celengan akhirat itu sebenarnya. Itu bisa mengganti di akhirat 70 rakaat bisa menggantikan sholat fardu satu rakaat. Sholat sunnah 70 rakaat bisa menggantikan posisi fardu satu rakaat. Kalau sholat duhur berarti apa? Berapa rakaat? 70 kali 4. 280. Iya. Untuk kita menggantikan sholat duhur 4 rakaat itu 280. Ringan lah. Enggak banyak. Subuh bae ringan 140. Iya. Duhur ada ringan. Subrang. Itu di akhirat itu tuh. Kalau di dunia kita sholat sunnah 1000 rakaat dengan sholat subuh 2 rakaat ya tetap aja tidak bisa menutupi, tidak bisa menutupi 1000 rakaat sholat sunnah dengan 2 rakaat sholat fardu tidak bisa menutupi kalau di dunia. Makanya ya kerugian lah kalau tidak ada kesempatan sholat sunnah tapi tidak melakukan sholat sunnah. Ya coba kalau dikalikan aja. Tadi sholat sunnah yang muakkad aja. Sholat sunnah muakkad sehari semalam itu ada 10 rakaat ya. 10 rakaat sehari semalam. 10 rakaat 1 minggu berapa? 10 kali 7. 70. 1 minggu. Kalau 30 hari 10 kali 30 300 itu. 1 bulan kita berarti telah melakukan sholat yang muakkad 300. Kalau apa? Kali 12 1 tahun. 300 kali 12. Lumayan ada tabungan. Itu kan kita pelaksanaannya kan tidak terasa itu. Cuma untuk sholat sunnah yang muakkad yang cuma 10 rakaat itu. Ada ribuan ya? Hah? Udah ribuan rakaat itu 1 tahun. Dengan kita dipipil apa? Cuma sholat sunnah yang muakkad. Itu kalau dihitung sholat 1000 rakaat udah mumet itu. Tapi kalau qobliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, setahun udah 1000. Tapi jangan ingat-ingat itu. Berapa? 3.600 1 tahun. Yang muakkadnya saja ya. Apalagi kalau yang bukan muakkadnya ada 12. Kalau yang muakkad dan ghairu muakkad berarti 20 tadi berapa? 3.600 kali 2. 70.000 ya. Apa? 7.000 sekian. Itu 1 tahun itu. Kalau usia 50 tahun kan lumayan itu dari balik ya. Ya kita dari balik terus usianya 50 tahun. Namanya udah kehitung berarti 30 tahun itu. Itu lumayan celengan akhirat itu sebenarnya. Dengan kita bekerja tapi tidak terasa terus. Ya tetap ya rezeki tetap semono, enggak sholat sunnah juga. Rezeki tetap segitu. Sholat sunnah ya rezeki tetap segitu ya. Dengan sholat sunnah ya. Apa sholat sunnah akhirnya rezekinya kurang gitu? Enggak kayaknya itu. Sholat sunnah rezekinya kurang. Enggak. Tidak sholat sunnah, tidak sunnah rezeki mah tetap aja. Sudah seperti itu. Lah kan rugi kalau kita tidak mengerjakan. Ini bukan untuk hitung-hitungan saya, hitungan ulama. Itu kata ulama dipikir-pikir iya ya. Itu tuh akhirnya saya tuh melihat kalkulasi seperti itu tuh. Jadi sayang gitu tuh, kalau tidak melakukan. Apalagi kayak seperti jalan masih gagah muda gitu ya. Wah, ya sudah. Ya sholat cuma sholat fardu aja bubar gitu. Mau sholat sunnah enggak, wah itu rugi banget. Bersalah. Nah, itu sholat muakkad itu berarti qobliyah Jumat ya sama ada. Ba'diyah Jumat apalagi. Nah, hitungannya yang muakkad makanya salah satu ulama kenapa sholat tarawih itu 20 rakaat karena didua kalikan dengan sunnah muakkad. Sunnah muakkad sehari semalam 20 apa 10. Nah, waktu Ramadan didua kalikan. Jadi 2 itu salah satu kenapa sholat tarawih itu sahabat Umar milihnya itu 20 rakaat. Sebelumnya itu ada yang 30, ada yang 40, ada yang berapa. Tapi pada sahabat Umar udah sholat tarawih cuma 20 rakaat saja. Habis itu ya karena ulama itu mengkaji karena sholat muakkad itu setiap harinya ada 10 di Ramadan jadi dilipatkan. Nah, kalau baru muakkad ya ada itu ada apa? 12. Nah, pokoknya setiap bainal adanain itu ya ada sholat sunnah seperti qobliyah maghrib.
Ya ada sunnah. Makanya tuh apalagi Jumat kan kalau orang sebelah kan apa gitu. Sebelah kan adanya satu. Jadi tidak ada kesempatan untuk qobliyah gitu. Jadi adzan langsung naik, khotib langsung naik gitu. Kalau kita kan ada satu, ada pertama, ada kesempatan untuk qobliyah. Padahal situ muakkad itu. Tapi mereka mah udah nggak ada katanya. Orang ngopi pusing dalilnya mana ya katanya. Karena sih yang muakkad qobliyah Jumat itu. Nah, terus sholat witir. Sholat witir itu kalau kita ditanya sholat tawaf, sholat tabe lil faraid itu yang paling utama itu sholat apa? Sholat witir. Yang paling utama itu sholat. Makanya sholat Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Kita sengaja tidak sholat witir, dosa kata Imam Abu Hanifah. Sholat witir itu wajib. Al witir wajib. Sebab hadisnya jelas sih. Al witir wajib. Witir itu wajib ala muslim orang. Hadisnya itu cuma Imam Syafi'i ya disukan. Kalau Imam Abu Hanifah ya dosa kalau tidak melakukan sholat witir, maka dosa akan kita jangan mendekat. Walaupun cuma satu rakaat itu paling minimal. Lah maksimalnya itu 11 rakaat. Lah cara prakteknya ya bebas. Kita 11 rakaat, salam satu salam ya nggak apa-apa. Atau kita itu aja lah di fasol. Kalau berarti dari 11 rakaat terus saja. Tidak ada tahiyat kecuali tahiyat akhir. Itu namanya di wasol. Atau boleh di fasol. Bisa berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, pas 10 sampai 10 rakaat lalu berarti kan udah 5 salaman. Lalu berdiri lagi 1 rakaat salam. Itu afdol itu. Itu afdol. Yang prakteknya yang afdolnya seperti itu. Nah, untuk witir Ramadan disunahkan kunut. Nah, untuk witir Ramadan selain disunahkan kunut, tapi finish fil akhir ya. Finish fil akhir. Nah, selain disunahkan kunut, kalau witir Ramadan itu disunahkan berjamaah. Gimana kita tidak mau sholat taraweh? Kita tetap aja kalau habis sholat isya mah kita sunnah witir walaupun kita tidak sholat taraweh. Wa yuakhiruhu an sholatil lail, dan juga kalau kita di sunnahnya lagi kita diakhirkan sholat witir itu an sholatul lail. Umpamanya kita mau sholat lail berapa? 100 rakaat. 100 rakaat ya udah sholat sunnah. Pas akhirnya kita ditutup dengan sholat witir. Sholat witir. Kalau ini cuma rakaat ukhra, umpamanya kita udah sholatul lail sampai jam 1. Jam 1 tidur. Bangun jam 3. Sholat lagi sholat sunnah. Ya jangan diulangin lagi sholat witir itu. Jangan diulangin lagi. Fa'in ada binillah. Kalau kita diulangin lagi amidan aliman, kita tahu hukumnya tidak boleh la witroni fi lailatin. Wahai tidak ada 2 witir dalam satu malam, ya khurima dalik, maka diharamkan. Walam yan akid. Sholat kita tidak jadi sholat witir ini. Urusannya adalah terus surat yang kita baca, umpamanya kita sholatnya 3 rakaat, itu ada akol, ada adnal kamal, ada akmal. Kalau akol sholat witir itu 1 rakaat. Kalau adnal kamal 3 rakaat adnal kamal. Lah suratnya kalau adnal kamal berarti sempurna tapi paling minimal. Di rakaat pertama baca sabbihisma, baca sabbihis, terus rakaat kedua baca surat al-kafirun, terus kita salam, naik berdiri lagi, sholat yang ketiga baca al-ikhlas, sholat qul mu'awwidaten, itu falak binas. Apa ilam yatasin ala dalik, fa'ala dalika bisalah. Umpamanya kita sholat witirnya waktunya nganggur, sholat witir aja 11 rakaat. Ya untuk 1 rakaat, rakaat pertama, kedua, ketiga sampai ke-8 bebas suratnya. Bebas. Tapi pas 3 rakaat lagi itu ya rakaat 3 rakaat lagi, rakaat yang pertamanya habis, terus kuliah, terus falak binas gitu. Kalau kita aja pengen lebih dari 3. Nah, itu sholat yang tabe lah. Ada lagi sholat sunnah yang ghair tabe ya faraid, tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Itu sholat taraweh, lah waktunya habis isya, tidak terfajir. Itu 20 rakaat. Bi asri taslimatin fi kulli latin min ramadan. Kalau sholat arba'an bi taslimatin, umpamanya sholat sholat taraweh 4 rakaat salam. Udahlah kita mah jangan 2 rakaat salam, 4 rakaat salam aja lah. Yang enggak sah itu sholat tarawehnya. Apalagi sholat tarawehnya cuma 11
11 rakaat udah 11 rakaat, siap 4 rakaat sal. Wah, ya itu mah udah kacau itu. Saya berapa sholat tarawih 11 rakaat. Terus gimana prakteknya? 4 rakaat salam. 4 rakaat salam niatnya tarawih. Ya, itu kacau bisa. Yang 10 rakaat dan 20 rakaat saja, kalau prakteknya itu 4 rakaat salam itu tidak sah. Kalau sholat arba'an bitaslimatin lam yasih. Dan disunahkan sholat tarawih itu berjamaah. Dan waktunya itu ya ba'da filil isya. Ya bisa jadi sholat tarawih itu belum masuk udah keluar waktu. Enggak sholat isanya jam 2, ya belum masuk sholat tarawih itu. Belum masuk. Kita sholat isanya jam 2, pas beres sholat kita baru masuk tarawih itu. Jadi jam 12, jam 11 belum masuk bagi orang yang belum sholat isya. Makanya lihat orang lagi sholat tarawih, kita belum sholat isya, jangan ikut tarawih, nanti isyanya lah habis tarawih saja. Ya nggak bisa itu mah. Nantilah tarawihnya habis isya saja. Apa isyanya habis tarawih saja, ya nggak sah itu. Nggak sah sebab belum masuk waktunya. Dan bisa juga sholat tarawih itu dilakukan waktu maghrib. Jam berapa? Jam setengah 7 bisa. Dengan dia jamaah takdim. Umumnya sholat maghrib jamaah takdim sama isya. Sekalian tarawih lah. Udah masuk isya beres, tarawih witir ya bisa itu. Jadi masuk isya udah tarawih udah witir gitu. Tinggal ngopi saja. Udah isya udah, tarawih udah, witir udah. Baru masuk isya padahal. Sebab di jamaah, sebab ya masuknya itu sehabis kita melakukan sholat isya. Walaupun isyanya dijamaah dengan jamaah maghrib, ya udah masuk berarti sholat tarawih itu karena dia udah masuk sholat isya. Ya udah. Terus sholat duha itu waktunya ya pas matahari udah naik karuntin sampai waktu duhur lah. Fil ikhtiar, kalau ikhtiar itu lalu benar kira-kira jam setengah 10-an itu yang terbaik, minimal 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat, dan disunahkan setiap 2 rakaat salam. Nah bacanya diusahakan ada surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas. Terus sholat tahajud itu sholatul lail badan naum, enaknya mas sholatul lail badan. Ini jadi supaya ada rujuknya ininya tuh ya. Ini emang nggak ada itu, jadi sholatul lail badan naum. Ini sholat malam sehabis itu minimal 2 rakaat wala hadza li aktsari. Kita sholat tahajud 300 rakaat ya nggak apa-apa. Bahkan tidak diniatin tahajud pun kalau kita sholat malam sehabis tidur udah dikatakan tahajud. Sholat mutlak namanya. Sholli rakaataini Allahu akbar tapi habis tidur, ya udah itu udah dikatakan tahajud. Coba definisinya sholat badan sholatul lail badan. Kalau tidak tahajud ya gitu. Waktu pada sholat fi'il isya ila fajr setelah yang lebih utama jam 12. Semua akhir sepertiga malam lebih utama lagi. Tapi lo fil bait lah dilakukan sholat tahajud di rumah itu lebih utama daripada di masjid. Lah sunnah bagi orang yang mau tahajud itu disunahkan naum kailulah, naum sebelum waktu duhur kira-kira jam setengah 11 tidur, pas setengah 12 bangun untuk persiapan sholat malam. Malamnya nggak mau tahajud, siang-siang tidur. Ya seperti orang tidak puasa sahur, nggak mau puasa sahur gitu, nggak mau puasa sahur, mau puasa enggak. Ya seperti itu. Orang yang siang tidur tapi tidak mau tahajud, itu orang yang mau sahurnya saja tidak mau puasa sama seperti itu. Biasa. Tidur siang tidur malam. Coba. Salat tobat itu rakaatani sholiyah sumaya 2 rakaat. Terus kita istighfar. Tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid, kalau dia mengingin arodal julus fi, kalau dia mau duduk, kalau tidak mau duduk ya nggak usah. Kita masuk mau cari apa, mau ngambil Quran lalu keluar lagi, ya udah nggak usah itu. Nah itu kalau mau duduk di masjid ya kita sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat sebelum duduk. Dan umpamanya kita masuk sholat 2 rakaat, keluar lagi, masuk lagi, ya udah sunnah lagi tahiyat, keluar lagi ya sunnah lagi, kita masuk lagi ya sunnah lagi, ya takarruru bi takarruri duhu boleh.
dan bisa dapat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ke aktar, bahkan 100 rakaat bisa sholat tahiyatul masjid 100, tapi syaratnya harus satu salam. Satu salam kita sholat tahiyatul masjid 100 rakaat lah. Nah, gitu tuh. Sebab Jumatan berangkatnya jam 9. Ya cukup Bang 100 rakaat ya. Waktu dialihkan salat naon Iya, tapi syaratnya harus satu salam. 1 salaman, tidak boleh. Kita mau 100 rakaat apa 2 ya enggak sah itu. Lamun belelol gitu kan dari 99. Iya. Ya kan 1 rakaat terus saja. Terus sampai 1 salaman. Tapi minimal 2 rakaat salat tahiyatul masjid itu. Batasannya ya tidak terbatas dalam rakaat dengan catatan satu tasyahud lah. Satu tasyahud catatannya. Nah, itu so kita masuk masjid duduk, ya udah habis waktunya. Kecuali kalau dia lupa atau dia tidak tahu hukum, maka ya boleh. Dia bangun lalu sholat dulu. Oh iya sholat dulu. Ya, sholat apa tahiyatul masjid? Itu udah duduk ya nggak apa-apa karena belum tahu atau karena lupa. Ilam yatul apa itu pun kalau jeda antara dia duduknya itu tidak lama. Jadi kalau udah duduknya udah baca Quran 1 juz. Nah, kamu tadi sholat tahiyatul masjid itu enggak? Udah 1 juz ya udah nggak usah itu. Atau Quran wajaan maktumalah. Gimana hukumnya ada orang masuk masjid sedangkan sholat fardu lagi dilaksanakan? Ya udah nggak usah, sebab dengan kita langsung masuk terus kita sholat, kemakruhan kita itu hilang. Yang penting kita jangan duduk sebelum sholat. Jadi bisa menghilangkan kemakruhan sewaktu kita sholat fardu, bahkan kita sholat sunnah. Umumnya kita sholat sunnah qobliyah. Kalau sunnah qobliyah masuk masjid tidak niat tahiyatul masjid, ya udah nggak apa-apa. Kemakruhannya nggak ada. Apalagi ini fardu lagi dilaksanakan, udah langsung aja sholat fardu. Atau dia masuk Masjidil Haram, beda. Kalau Masjidil Haram tidak diberlakukan, tidak disunahkan sunat tahiyatul Masjidil Haram. Nggak usah sholat tahiyatul masjid itu. Sunahnya itu adalah tawaf gitu. Kalau Masjidil Haram, kalau di masjid bukan Masjidil Haram, penghormatan kepada masjid yaitu dengan dengan sholat tahiyat. Kalau penghormatan kepada Masjidil Haram itu dengan tawaf. Kalau tusanul khotib kita khotbah memakan khutbah. Nah kita kalau jadi khotib, kita bagian khotib itu nggak usah sholat tahiyatul masjid. Jadi kita datang itu langsung menuju mimbar. Datang itu langsung menuju mimbar. Kita duduk dulu. Kalau khotibnya paling awal datangnya gitu. Melas jamaahnya ya. Jamaah melas orang iya. Datangnya sebelah. Udah itu dulu tahiyat dulu. Qobliyah khotibnya ini. Ya kalau khotib itu pas masuk dari rumah keluar itu ya langsung menuju mimbar. Itu aturan yang idealnya itu mah. Tapi jarang dipraktekkan kayaknya ini mah ya. Keblok Ustaz kan. Iya betul. Fala liman dakhala akhir khutbah wa yakasulah falaha lafadha awal masjid atau tidak disunahkan atau dimakruhkan sholat tahiyatul masjid, kita sholat posisi di hari Jumat posisinya imam lagi khutbahnya lagi doa lil muslimin wal muslimat gitu tuh. Nah kita kalau kita sholat sunnah ya kita tidak menemukan takbiratul ihramnya imam, tidak dapat malahan udah 1 rakaat imamnya nih, ya udah nggak usah kita berdiri saja, tapi jangan duduk. Datang ke masjid jangan duduk, berdiri saja sampai imam sampai murab itu qomat lalu sholat ya langsung kita ikut sholat. Ilmunya itu jangan duduk lah supaya menghilangkan kemakruhan. Nah kalau kita sholat makruh, tidak sholat duduk juga makruh. Ilmunya supaya tidak makruh ya berdiri sampai khutbah selesai qomat kita ikut langsung sholat Jumat. Alam intinya menjelaskan tentang sholat rawatib yang muakkad dan ghair muakkad, sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat tobat, sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat istikharah. Sholat istikharah yaitu sebagaimana sholat tasbih itu tidak boleh di waktu yang karohah. Boleh siang malam, yang penting jangan habis asar, jangan habis subuh, jangan matahari tepat di tengah-tengah. Gitu.
Siang sholat tasbih jam 10 nggak apa-apa. Nah, sholat tasbih jam 10 malam ya nggak apa-apa. Itu pun sholat istikharah boleh siang boleh malam, tapi duha mah ya harus siang. Tahajud ya harus malam. Rakatul ihram itu juga bukan di waktu karohah, boleh siang boleh malam. Rakatul tawaf, nah juga usulnya indal makom disunahkan pada tawaf, berarti habis itu sholatnya di makom Ibrahim. Itu nanti gimana ya, kalau siang ya berarti disirkan, kalau malam dijaharkan. Sholat awabin, nah sholat awabin bisa juga dikatakan sholat nafil iman. Sholat nafil iman atau sholat awabin ya sama itu. Lah waktunya beda maghrib dan isya, minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Adnal kamal 6 rakaat. Itu dasarnya sabda Nabi, barang siapa yang sholat 6 rakaat sehabis antara maghrib dan isya, maka ditulis dia ibadah 12 tahun. 12 tahun. Rakaatnya akhir zawal, berarti habis matahari tergelincir. Ini bisa dilakukan dengan apa? Digabung dengan qobliyah. Rakaat ini ibadah wudu, habis wudu. Indah khuruj minas safar, sholat safar itu bisa apa? Indah khuruj min manzil, bisa apa? Indah apa? Qobla dukhul minal, kita mau bepergian ke Surabaya. Ya udah, sewaktu kita mau keluar rumah kita sholat dulu 2 rakaat. Datang dari Surabaya, sebelum kita masuk rumah, masjid terdekat kita sholat 2 rakaat, itu namanya sholat safar. Biasanya prakteknya mau orang berangkat haji ini, ibadah sih nggak cuma berangkat haji saja ini. Sampai kejar ya. Iya. Dan rakaat qoblal qatlihi inta makana, kita mau dieksekusi mati, dia diusahakan sholat sunnah 2 rakaat. Kita mau kita di kebunnya kasus eksekusi mati lah, mau tembak jam berapa, jam 9, ya udah apa dulu, minta sholat dulu 2 rakaat, itu sunnah. Atau kita punya hajat ya sholat 2 rakaat. Wa rakaatan ibadah khuruj min hamam, kita habis di pemandian pulang, keluar dari pemandian ya kita sholat sunnah 2 rakaat. Indah khuruj min masjid, suatu dia mau keluar dari masjid, dia masuk namanya tahiyatul masjid, mau keluar juga kita sunnah sholat indah khurujihi mina, tapi masjidnya khusus masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi di Madinah ini. Tapi kalau bukan Masjid Nabawi memang nggak sunnah. Kalau Masjid Nabawi saja kita mau masuk ya sholat sunnah tahiyatul masjid pas di dalam, mau keluar ya sholat sunnah. Itu khuruj. Dan nikah, waktu kita mau akad nikah, jadi sebelum akad nikah kita sholat sunnah dulu, sholat sunnah gitu. Tapi jarang ya, Jarang pada medok, pada damlan. Artinya pas akad itu kita suruh apa ya, sunnah itu sholat sunnah, namanya apa, indan nikah. Auzafa fil zawj, atau kita mau malam pertama, ya udah, ayo sholat dulu gitu. Iya, mau malam pertama, ayo sholat dulu. Atau kita masuk ke suatu daerah yang di situ apa belum pernah di ibadahan, ya udah sangat itu sekali, ya udah sunnah kita masuk ke negara itu udah itu tuh tidak ada muslim umpamanya, itu ya udah kita di situ sholat. Sholatun nafi mutlak, ada yang terakhir itu sholat sunnah mutlak, itu yang tidak dibatasi dengan waktu atau sabab, dan bilangannya tidak terhingga, mau 1000 rakaat gitu. Nah itu sebab kenapa sih sholat itu walaupun udah banyak sholat sunnah, tapi tetap masih umpamanya masih kurang, ya udah sholat sunnah mutlak, sebab sholat itu afdhalul ibadahnya. Nah bisa 2 rakaat dengan 1 fainawa aktsara min rakaatain, 2 rakaat udah, atau lebih dari 2 rakaat, berarti setiap 2 rakaat salam, atau setiap 4 rakaat salam bisa. Wahakada,
Wa lah nanti kalau dia tasahud cuma baca suratnya itu sebelum tasahud awal. Kita mau sholat apa mutlak, umpamanya berapa rakaat, 10 rakaat. Ya udah, kita umpamanya tidak mau tasahud, ya udah berarti baca suratnya itu sehabis baca fatihah itu baca surat. Qabla tasawuf awal. Wa illa ila akhir. Lah, umpamanya dia tuh 10 rakaat tasawufnya satu kali. Jadi setiap rakaat itu baca surat, baca surat. Ilal akhir sunalahu ayyaqra surah. Fa illam yatashad ilal akhir sunalahu ayyaqra surah fi kulli rakaat. 10 rakaat lah sholat sunnah mutlak. Ya udah setiap rakaat itu baca surat terus selama tidak tasahud awal, tidak ada tasahud awal. Nah, afdolnya sholat sunnah mutlak itu 2 rakaat satu salam. Ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak. Yang disunahkan berjamaah iden, kusufen, istiqo, taraweh, witir di Ramadan. Yang tidak selain itu. Ya sudah. Bismillah malam ini menjelaskan tentang sholat sunnah. Itu tuh. Itu personal baik ini. Jadi kalau orang yang mudawamah melakukan sholat maka dalam kesehariannya itu apa yang dia lakukan seperti ada yang menuntun, yang terbaik. Kalau yang ini umpamanya ini baik semua, maka dia akan diarahkan ke yang terbaik. Umpamanya ini jelek semua, dia diarahkan yang kejelekannya sedikit. Selalu itu. Lagi umpamanya kita istikharah, minta sesuatu. Ternyata mimpi itu tidak ada alamat. Itu gimana hukumnya? Mayoritas itu udah berarti dianggap baik. Dianggapnya baik. Jalankan teruskan. Kalau tidak ada alamat sama apalagi kalau ada alamat baik gitu. Kecuali kalau alamat buruk ya ditinggal. Pokoknya tidak ada alamat mimpi lagi, enggak mimpi. Tidur lagi enggak mimpi. Ya udah ini baik jalan. Sudah, benar. Yang terakhir tentang sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Iya. Kalau sholat dilakukan berjamaah, mubah atau makruh. Seperti sholat duha. Ya banyak ya berjamaah. Sekolah-sekolah terutama sekolah-sekolah. Iya, sholat tahajud. Ada satu pesantren itu berjamaah, diusahakan berjamaah. Apa alasannya? Keseragaman. Nah, karena sholat duha juga ada yang disuruh berjamaah. Lah ini kalau dipraktekkan itu tuh jelas sepakat ulama itu sholatnya sah, dapat fadilah, dapat tahajud dapat walaupun berjamaah. Cuma praktek berjamaah itu apakah mubah apa makruh gitu ya? Gitu aja. Ayo, anak-anak ya. Praktek berjamaahnya itu. Kayaknya kalau mau menjadi sunnah ya Makruh. paling enggak jangan ulah-ulah. Ayo Khalid. Benar. Jadi kemungkinannya tuh 3 itu mubah, makruh, khilaful aula. Khalid apa itu? Karena itu termasuk ghairu masru'nya. Iya. Berarti condongnya kepada khilaful aula. Wilayaan karena keutamaan karena dasarnya tidak disyariatkan. Jadi yang jelas apa tidak sepakat tidak ada fadilah jamaah. Kita sholat sunnah duha berjamaah dapat fadilah sholat duhanya, tapi fadilah jamaahnya tidak ada. Sholat tahajud berjamaah dapat fadilah tahajud, tapi fadilah jamaah tidak ada. Wajal satai istirahati dan di julur duduk 2 istirahat ya wajah sadar wa qabla tasyahudi au ba'dahu. Nah ini karena memang ada riwayat 2. Nabi mengajarkan kepada sahabat ini salat tasbih seperti ini. Nabi lagi mengajarkan salat tasbih kepada sahabat ini seperti berbeda. Akhirnya oleh ulama itu khususnya ada apakah qabla tasyahud au ba'dahu. Terus gimana? Kalau umpama di tasyahud akhir, berarti enaknya di itu berarti ya tasbihnya di pas istirahat sebelum. Iya sebelum itu.
Qabla tasahud berarti. Qabla tasyahud. Kalau seumpama rakaat awal kan berarti sebelum kita berdiri. Jadi sebelum berdiri pas istirahat Iya, istirahat. itu ya kita bangkit ya. Ya makanya kan yang melawan aturan itu sholat istirahat tuh, sholat istirahat tuh sangat sebentar sekali kok, ini malahan baca tasbih lama gitu, terus subhanallah sampai 10 kali baru kita habis sujud istirahat baca tasbih lagi lalu kita bangun. Itu kalau bukan sholat tasbih mah ya batal itu sholat gitu. Ini langsung dari diajarkan oleh Nabi ya. Ulama tidak bisa walaupun mukhaliful iya sih.